Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini Bapak akan menjelaskan pengerjaan latihan soal PAS ya. Perhatikan baik-baik. Pertama di sini kalian isikan nama, kemudian pilih kelas dan juga tanggal pengerjaan. Nah, selanjutnya klik next, kita lanjutkan. Nomor 1, pemilik agen beras memiliki persediaan 200 kg beras. Hari ini ia membeli lagi 100 kg beras. Semua beras tersebut akan dikirimkan sama banyak ke 6 warung langganannya. Banyak beras yang diterima setiap warung adalah, jadi pertama lihat dulu. Pertama dia punya 200 kg beras, kemudian membeli lagi. Nah, kalau membeli lagi berarti ditambah ya, tambah 100 kg beras, berarti 200 ditambah 100 ya 300 ya. 300 kg beras yang dimiliki oleh agen beras tersebut. Kemudian dikirimkan sama banyak ke 6 warung. Dikirimkan sama banyak ke 6 warung berarti dibagi. Betul, dibagi 6. Nah, berapa 300 dibagi 6? Yaitu kalau sulit ya. Nah, misalnya kita abaikan dulu 0 yang terakhir ya. Jadi 30 dibagi 6. Nah, 6 kali berapa yang hasilnya 30? Betul ya, 6 kali 5 sama dengan 30. Kemudian tinggal kita tambahkan 0 yang tadi. Nah, jadi hasilnya 50 kg. Nah, berarti yang C ya. Baik. Nomor 2. 100 dibagi 25 ditambah negatif 36 dibagi negatif 9. Jika ada operasi hitung campuran seperti ini, kita dahulukan yang di dalam kurung, kemudian kali bagi, baru penjumlahan dan pengurangan. Nah, berarti ini yang pembagian dulu ya. 100 dibagi 25, 4 ya hasilnya ya. Nah, sama-sama positif. Kemudian yang ditambah, nah penjumlahnya kita simpan dulu. Negatif 36 dibagi negatif 9. Nah, karena sama-sama negatif berarti hasilnya positif ya. Positif 9 kali berapa yang hasilnya 36? Dikali 4 ya. Nah, jadi 4 ditambah 4 akhirnya hasilnya 8. Nah, mana yang 8-nya, yang positif atau negatif? Yang positif ya, yang A. Baik. Kemudian untuk nomor 3, di sini ada materi pecahan. A sama dengan 2,25 ditambah 3/4 meter. B sama dengan 2,5 meter ditambah 2/5 meter ditambah 0,6 meter. Maka pernyataan yang benar adalah, nah, kita jumlahkan dulu yang A. Karena ini belum sama ya, yang ini pecahan desimal dan yang 3/4-nya pecahan biasa. Kita ubah dulu ke pecahan desimal ya, biar lebih mudah. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal? Pertama, kita ubah penyebutnya ke pangkat 10 gitu ya. 10 pangkat 1 10 ya, 10 pangkat 2 100 gitu ya. 10 pangkat 3 berarti 10 kali 10 kali 10 1000 dan seterusnya ya. Nah, jadi 4 kali berapa nih?
4 kali 2 8 ya, nggak bisa sampai 10. Berarti kita ambil 4 kali berapa hasilnya 100. Nah 4 kali berapa hasilnya 100? 25 ya. Baik. 4 kali 25 hasilnya 100 karena 4 kali 20 80, 4 kali 5 20, jadi 80 tambah 20 100 gitu ya. Nah agar nilainya tetap sama, pembilangnya kita kalikan juga dengan 25 gitu ya. Jadi 4 kali 25 100, 3 kali 25 75, sehingga bilangan desimalnya 0,75 itu ya. Nah tinggal kita pindahkan pembilangnya ke angka di belakang koma ini. Kemudian karena penyebutnya ini 100, berarti ada 2 angka di belakang koma. Nah 75. Baik, berarti yang A itu sama dengan 2,25 ditambah 0,75. Nah ingat, kalau penjumlahan pengurangan bilangan desimal kita harus samakan posisi komanya ya, posisi komanya. Ini dijumlah ya, dikali. Tambah 5 tambah 5 10, 3 tambah 7 10, 21 ya, hasilnya 3,00 atau A sama dengan, cukup kita tuliskan 3 ya. Baik. Kemudian yang B 2,5 ditambah 2/5. Nah yang 2/5 nya sama ya, kita ubah dulu ke bentuk pecahan desimal. 2/5 sama dengan, biar jadi per 10 berarti 5 dikali berapa? Betul ya, 5 dikali 2 berarti yang atas dikali 2 juga ya. Nah berarti 2 kali 2 sama dengan 4, 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi bentuk desimalnya 0,4. Betul ya, karena ini ada per 10 atau penyebutnya 10, berarti ada 1 angka di belakang koma. Nah kemudian kita tinggal pindahkan pembilangnya sebagai angka di belakang komanya, seperti itu. Jadi yang B sama dengan 2,5 ditambah 0,4 ya, ditambah 0,6. Jadi berapa nih? 9 tambah 6 5 ya, 15. 1 3. Nah yang B ini 3,5, berarti B lebih besar daripada A. Nah atau kata lainnya A lebih kecil daripada B ya, yang B. Baik. Nah selanjutnya nomor 4. 2/5 ditambah 18% dikurangi 0,25 sama dengan titik-titik persen. Nah dimintanya ini jawabannya persen ya, berarti kita ubah dulu bentuk pecahannya ke bentuk persen. 2/5 kita ubah ke bentuk persen, itu berarti per 100 ya, masih ingat ya, per 100, berarti samakan penyebutnya ke 100. Ubah penyebutnya jadi 100, berarti 5 dikali berapa? 5 kali 2 kan tadi 10. Berarti iya dikali 20 ya. Tinggal tambahnya 0 yang 1. Berarti yang atas juga dikali 20. Nah 2 dikali 20 40,
per 100. Nah, atau sama dengan 40% ya. Nah, 40% gitu lah ya. Kemudian 18% sudah ya, bentuknya persen. 0,25 ini bisa kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa, bisa langsung kita ke bentuk persen ya. Kita tahu tadi kalau ada angka di belakang komanya ada 2, berarti per 100 ya. Per 100. Kemudian di belakang komanya menjadi pembilang. Nah, berarti di atas nih. Nah, kan ini udah bentuk persen ya. Sama dengan 25%. Gitu. Atau bisa dari sini langsung ke sini. Boleh ya, kalau sudah menguasai konsepnya. Nah, setelah kita ubah menjadi persen semua, tinggal kita lihat nih. Dijumlahkan kemudian dikurangi. Berarti 40% ditambah 18% itu 58% ya. 58%. Kemudian dikurangi 25%. 25% berarti 33%. Nah, gitu ya. Nah, yang mana jawabannya? Yang C ya. Baik. Selanjutnya nomor 5. Sebuah sawah berbentuk persegi panjang dengan luas 125 meter persegi, memiliki lebar 5 meter. Panjang sawah tersebut yaitu, nah kita tahu bahwa persegi panjang itu L sama dengan P dikali L gitu ya. Di sini luasnya kita udah tahu 125. Kemudian panjangnya belum diketahui. Lebarnya itu 5. Nah, berarti kalau kita mau cari panjangnya, yang pindah ruas ini angka 5-nya ya, harus pindah ke sini. Nah, sama dengan kalau perkalian lawannya pembagian, betul ya. Jadi 125 dibagi 5. Nah, berapa? Biar mudah kita pakai pembagian bersusun ke bawah ya. 125 dibagi 5. Pertama 12, karena 1 nggak bisa ya. 12 dibagi 5. Nah, 5 kali berapa yang mendekati 12? Yaitu 5 kali 2 ya. Sini 2, kemudian dikurangi jadi 25. Nah, 25 dibagi 5 5 ya. 5 kali 5 25. Nah, kurangi 0. Berarti P sama dengan 25 gitu ya. 25 meter ya. Oh, yang C juga. Sekarang nomor 6. Sebuah ember dengan kapasitas 15 liter diisi selama 3 menit. Debit air itu, nah ingat, debit itu volume per waktu gitu ya. Nah, ingat segitiganya ya. Segitiganya ini volume di atas, kemudian di sini debit, sini waktu. Nah, gitu ya. Jadi kalau cari debit, volume bagi waktu, berarti tinggal 15 dibagi 3. Nah, berarti
15 bagi 3 mudah sekali ya. 5 liter per menit gitu ya. Yang B berarti. Baik, selanjutnya. Nah. Baik. Nomor 7, Pak Agi lari pada pukul 6.20 sampai 7.20. Jarak yang ditempuh Pak Agi 10 km. Kecepatan rata-rata yang telah ditempuh Pak Agi ialah, nah coba lihat, Pak Agi berarti larinya dari 6.20 ke 7.20 1 jam ya. Nah, 1 jam. Kemudian menempuh 10 km. Berarti kecepatan rata-rata yang ditempuh Pak Agi ialah, nah, kecepatan itu gimana? Jarak dibagi waktu. Nah, di sini jaraknya itu 10 km ya. Betul? Betul, 10 km. Waktunya 1 jam ya. Berarti kecepatan rata-rata pagi ialah 10 bagi 1 ya 10 ya. 10 km per jam ya. Nah, gitu. Mudah sekali ya. Baik. Kemudian yang nomor 8, Naila bersama keluarganya pergi ke rumah neneknya yang berada di Garut. Jarak rumah Naila ke rumah neneknya 150 km. Jika Naila berangkat pukul 7.30 dan sampai pukul 10.30, berapa kecepatan rata-rata mobil yang dinaiki Naila? Nah, dari jam 7.30 ke jam 10.30 itu berapa jam? Nah, jam 7.30, 8.30, 9.30, 10.30. Berarti 3 jam ya. 3 jam. Nah, berapa kecepatan rata-rata mobil yang dinaiki Naila? Kecepatan itu sekali lagi jarak dibagi waktu. Berarti 150 dibagi 3 gitu ya. Nah, seperti biasa kalau ada angka 0 di belakang angka lainnya gitu ya, bisa kita abaikan dulu. Jadi 15 bagi 3 dulu. 3 dibagi 5 dikali berapa hasilnya 15? 5 ya. Nah, tinggal kita tambahkan nolnya tadi. Nah, gitu ya. Jadi kecepatan rata-ratanya yaitu 50 km per jam gitu ya. Mudah sekali ya. Alhamdulillah. Toib, nomor 9 dan 10 terakhir. Perbandingan umur seorang ayah dengan anaknya 7:2. Jumlah umur mereka 45 tahun. Maka umur ayah adalah, nah, umur ayah dengan umur anaknya itu 7:2. Sedangkan jumlah umur mereka 45 tahun. Berarti 7 ditambah 2 sama dengan 9 ya. Nah, 9 itu sebenarnya 45 tahun. Jadi anggap aja ini jarak di peta gitu ya. Ini skala ya. Jadi jarak di petanya 9. Ini sebenarnya itu 45. Maka umur ayah adalah, nah berarti kita harus tahu dulu nih skalanya berapa. Menentukan skala itu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya gitu ya. CP per CS. Nah, di sini berarti 9 per 45. Nah, kalau skala itu pasti bentuknya 1 banding berapa gitu ya. 1 per berapa. Berarti ini harus bisa dibagi seluruhnya. Jadi 9 dibagi 9 1 gitu ya. Berarti yang bawah juga dibagi 9. Kita biar lebih jelas. Ya. 9
dibagi 9 gitu ya. Berarti yang bawah juga dibagi 9 ya. 45 bagi 9. Nah, ini ya, biar nilainya tetap sama. 9 dibagi 9 1. Kemudian 45 dibagi 9 5. Nah, berarti skalanya itu 1:5 antara umur yang pertama nih, yang ini umur pada peta atau umur yang tidak sebenarnya perbandingannya, kemudian ini yang sebenarnya 1:5. Berarti umur ayah tinggal gimana? Menentukan jarak sebenarnya. Tinggal dikali 5. Ya, boleh tinggal dikali 5 ya. Atau kalau misalnya berdasarkan rumus gitu ya. Jarak sebenarnya JS itu sama dengan JP per skala ya. JP-nya itu kan 7 ya, yaitu 7 per dibagi 1/5 ya skalanya, 1/5. Nah, sama dengan 7 kali 5/1 gitu ya, atau 5 aja, sama dengan 35. Nah, berarti yang B jawabannya. Nomor terakhir, sebuah kolam yang digambar pada denah berskala 1:500 memiliki lebar 6 cm. Lebar kolam renang yang sebenarnya adalah, nah di sini kita mencari lebar kolam sebenarnya. Berarti JS ya, jarak sebenarnya. JS itu JP, atau kita tulis di sini ya harusnya. Nah, set ini JP, ini JS, ini skala ya, skala. Jarak sebenarnya itu sama dengan JP per skala, atau dibagi skala. Maka jarak sebenarnya sama dengan jarak pada petanya 6 cm dibagi skalanya 1:500, atau bisa kita tuliskan 1/500. Ini. Kalau ada pembagian bilangan pecahan, tinggal kita putar ya, kita jadikan perkalian, kemudian diputar jadi 500/1 gitu ya. Nah, jadi 6 kali 500, sekali lagi kalau ada 0 di belakang angka lain ya kita abaikan dulu saja. Jadi 6 kali 5, 6 kali 5 berapa? 30. Betul. Nah, ini ada sisa nolnya berapa nih? 1, 2. Berarti kita tambahkan 1, 2. Nah, jangan lupa kalau ada 3 angka kita beri titik, artinya hasilnya 3000. Nah, di sini satuannya masih apa? Masih cm ya, 3000 cm. Di sini mintanya meter nih. Berarti kita harus ubah ke meter. Berapa dari meter ke cm? Dari cm ke meter apa? Berarti naik. Kalau naik itu dibagi. Kalau naik dibagi ya. Naiknya berapa tingkat? Centimeter, desimeter, meter. Berarti naiknya 2 tingkat. Berarti dibagi 100. Nah, 3000 dibagi 100. Tinggal kita hapus atau hilangkan nolnya 2 ya, sini ya. Berarti hasilnya 30 meter ya, yang A. Baik. Nah, itu yang dapat disampaikan untuk pembahasan soal latihan PAS. Semoga bisa memberi gambaran dan juga memudahkan anak-anak soleh dan soleha dalam melakukan PAS nanti. Kemudian informasi juga, selain soal pilihan ganda, nanti juga akan ada soal praktik gitu ya, yang bisa kalian praktekkan tergantung materi bilangan bulat, pecahan, kemudian juga tadi ada
debit dan juga skala. Hamasa anak-anak salih dan salihah, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.